Setelah Ferdy Sambo divonis mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, publik kembali dihebohkan dengan pengakuan mantan narapidana kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Imam Sudrajat. Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Sylvida Manik, di News on Trending. Saya nggak tahu apa-apaan kok dijadiin tersangka gitu. Kalau dibilang tertuduh, tertuduh. Mantan narapidana kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada 2020 lalu, Imam Sudrajat, baru-baru ini angkat suara mengenai kejanggalan pada persidangan kasus tersebut. Imam dalam pengakuannya menyeret nama mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo yang menangani kasus itu. Ia mengaku bingung bisa dijadikan tersangka dalam kasus yang terjadi 22 Agustus 2020 lalu. Kebetulan kasus kebakaran Kejagung itu ditangani oleh terpidana mati kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Ferdy Sambo. Ketika kebakaran itu terjadi, Ferdy Sambo menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Saat itu, Sambo menyatakan kebakaran gedung berlantai 6 itu disebabkan kelalaian para kuli bangunan yang merokok di dalam gedung. Alhasil, Imam dan 4 kuli bangunan lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka juga divonis bersalah oleh pengadilan hingga menjalani hukuman di penjara. Kini, usai menjalani masa hukuman dan bertepatan juga dengan vonis mati yang dijatuhi pada Sambo, Imam angkat suara dan menyatakan banyak kejanggalan kasus tersebut selama di persidangan. Salah satunya terkait barang bukti CCTV yang tidak pernah dihadirkan di muka persidangan. Padahal Sambo menyatakan CCTV tersebut rusak akibat terbakar. Saya nggak tahu apa-apaan kok dijadiin tersangka. Sedangkan kebakaran itu setelah rentang waktunya ya saya sudah jauh, sudah pulang. Sekitar setengah sampai 1 jam, ungkap Imam Sudrajat. Imam membeberkan kisah pilu dirinya harus menghadapi sidang perdana saat sang anak meninggal dunia. Di situ rasa bersalah saya. Untuk di kasus ini, saya masa bodoh aja, imbuhnya. Kilas balik ke 22 Agustus 2020, Gedung Kejaksaan Agung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengalami kebakaran. Lantas, bagaimana kronologinya? Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung terjadi pada 22 Agustus 2020. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.15 WIB, di mana api pertama kali terlihat di lantai 6 gedung tersebut. Setelah itu api merambat hingga ke lantai 3 gedung utama Kejaksaan Agung RI. Sekitar pukul 20.19 WIB, api terlihat mulai menyebar ke wilayah sisi kiri gedung. Alhasil lantai 4 hingga lantai 6 gedung tersebut hangus terbakar. Saat kebakaran terdengar beberapa kali bunyi letupan dari dalam gedung. Selain itu, terlihat pula puing-puing bangunan yang berjatuhan akibat terbakar. Jumlah mobil damkar pun terus ditambah sejak semula diturunkan 6 mobil. Api baru bisa ditaklukkan 11 jam kemudian. Setelah api padam, barulah dilakukan pendinginan di area Gedung Kejagung pada Minggu 23 Agustus 2020 pukul 6.28 WIB. Peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung ditangani oleh kepolisian, yakni Ferdy Sambo, yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Badan Bareskrim Polri. Kala itu ia diangkat menjadi Dirtipidum pada November 2019 saat Jenderal Purnawiran Idam Aziz menjabat sebagai Kapolri. Saat itu Ferdy Sambo mengatakan api bermula di gedung utama dari Aula Biro Kepegawaian di lantai 6. 5 tukang mengerjakan proyek di aula tersebut merokok. Kemudian bara api dari rokok menjadi penyebab awal timbulnya kebakaran. Apalagi, kata Ferdy Sambo, di lokasi pengerjaan proyek itu banyak bahan-bahan mudah terbakar. Ferdy Sambo lalu menetapkan 5 tersangka yang merupakan pekerja bangunan yang melakukan kegiatan renovasi di lantai 6 gedung tersebut. 5 pekerja bangunan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Ferdy Sambo yakni inisial T, H,
S, K, dan IS. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena menurut Sambo, para pekerja itu merokok di dalam gedung hingga mengakibatkan kebakaran. Jadi ada transisi yang bisa kita lihat dari smoldering menjadi flaming. Ini video pertama untuk ukuran basket yang hanya kurang lebih 20 cm, tingginya apinya 1 meter. Jadi kalau yang terbakar lebih banyak, tinggi apinya akan lebih tinggi lagi. Dan ini berpotensi mengenai objek yang lain. Imam membongkar kejanggalan proses persidangan yang berjalan di PN Jakarta Selatan. Ia mempertanyakan barang bukti CCTV yang dikatakan Ferdy Sambo tak bisa diputar karena hangus. Ketika kasus ini masuk ke pengadilan, sejumlah kejanggalan muncul. Salah satunya ketika JPU membawa bukti puntung rokok yang dinilai sebagai penyebab kebakaran. Dalam pembacaan duplik yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 Juni 2021, penasihat hukum salah satu terdakwa menyatakan bukti puntung rokok yang dibawa jaksa bermasalah. Janggalnya itu kerjaan kita nggak ada hubungannya sama api. Kelistrikan sama api itu hari itu nggak ada, tutur Imam Sudrajat. Jaksa juga tidak menghadirkan barang bukti kamera CCTV yang rusak. Padahal sebelumnya, Ferdy Sambo menyatakan CCTV tersebut rusak karena terbakar. Namun dalam persidangan bukti tersebut tak pernah dihadirkan. Dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa dimulai dari lantai 6 titik apinya ya. Nanti akan dijelaskan Pak Sambo nanti secara teknis lantai 6 kemudian sampai ke kemana arahnya api itu ya. Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah ya, kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka ya. 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya ya kenakan pasal 188. Kita juntuhkan pasal 55 dan ada pasal 56. Usai persidangan dengan menetapkan para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantas menjatuhkan vonis kepada para terdakwa tersebut. Setelah melewati proses persidangan, Majelis Hakim PN Jaksel akhirnya menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara kepada 5 dari 6 terdakwa. Mereka adalah Imam Sudrajat, Sahrul Karim, Karta, Tarno, dan Halim yang merupakan pekerja bangunan. Sementara satu terdakwa lainnya yakni Uti Abdul Munir yang merupakan mandor bangunan divonis bebas karena yang bersangkutan tidak berada di lokasi kejadian. Itulah kilas balik sekaligus pengakuan Imam Sudrajat soal kebakaran Kejaksaan Agung yang ditangani oleh Ferdy Sambo pada Agustus 2020 silam. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.